jenis-jenis SPG ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas detail lagi nih mengenai jenis-jenis SPG. SPG itu Sales Promotion Girl ya. Nah, kalau SPB Sales Promotion Boy dan SPA sahabat belanja Anda bisa cowok bisa cewek. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Jadi bagi teman-teman semua yang kepengen merekrut SPG atau kepengen daftar jadi SPG, itu harus tahu dulu SPG itu kerjaan seperti apa dan jenisnya apa saja. Jadi kalian bisa menentukan pilihan kalian ya, mau jadi SPG yang apa. Yang pertama ada yang disebut dengan SPG Stay. Jadi SPG Stay itu adalah seorang ya yang ditetapkan di satu swalayan atau di satu grosir atau induk grosir atau di suatu mall ya, dan hanya di situ tempatnya. Misalnya nih, ada brand misalnya Wings Food. Dia merekrut satu SPG Stay, dibutuhkan satu SPG Stay. Artinya SPG itu ya hanya di satu toko itu. Ya, jam kerjanya sudah ditentukan dan kerjanya di satu tempat, nggak pindah-pindah ya. Nah, kerjaan SPG apa ya, sama seperti sales teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada orang beli Jas1 kan brandnya dari KAO. Nah, terus SPG Wings Food akan menawarkan, Bu, di sini Bu, produk wing deterjennya lagi banyak promo. Ya kurang lebih seperti itu. Dan sebaliknya, kalau SPG dari KAO, kalau ada yang cari deterjen ya juga menawarkan KAO. Sini Kak, di sini juga banyak promo. Itu contoh SPG kerjanya seperti itu. Itu namanya SPG Stay, hanya berada di satu swalayan atau satu tempat. Yang kedua, ada yang namanya SPG Rolling ya. Nah, SPG Rolling itu seperti ini teman-teman. Misalnya ada sebuah swalayan ya, swalayan ini memiliki dua cabang. Misalnya nih ada swalayan namanya toko swalayan Bangkit misalnya, dan ada dua cabang misalnya ya, cabang 1 sama cabang 2. Nah, misalnya saya buka lowongan misalnya, dibutuhkan SPG Rolling. Nah, SPG Rolling artinya dia kerjanya itu pindah-pindah. Senin, Selasa, Rabu di cabang A, Kamis, Jumat, Sabtu di cabang B. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, itu bedanya seperti itu. Kalau stay menetap di satu tempat, kalau rolling pindah-pindah ya. Tergantung ada berapa cabang ya. Pokoknya pindah-pindah lah. Kadang misalnya nih kok kalau tapi nggak pasti juga 3 hari di sini 3 hari di sana. Kadang gini, kadang kok kalau misalnya di cabang A itu lagi sepi, biasanya seminggu di sini atau 2 minggu di cabang yang sepi, lalu berikutnya seminggu di cabang yang ramai. Jadi tergantung permintaan ya, tergantung permintaan dari pemilik swalayannya seperti itu ya. Nah, itu yang kedua, itu namanya SPG rolling ya. Jadi kalian nggak bingung nanti kalau misalnya daftar kerja kok, loh saya kok SPG dipindah-pindah. Lah itu SPG rolling ya memang seperti itu, kecuali SPG stay. Yang ketiga, ada SPG itu yang namanya itu SPBM. SPBM itu SPG bermotor. Nah, ini tugasnya itu adalah untuk mendampingi sales motoris ya. Jadi dia itu ngikut sales muter. Nah, biasanya gini, mereka itu dari perusahaan itu disuruh untuk membantu melakukan sell in atau membantu melakukan penjualan produk ke toko. Misalnya nih salesnya sudah laporan, Mbak, ini yang susah area ini area gersang nih, ini. Nah, nanti didatengin lagi tuh sama si sales, sama dibantu sama SPG ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, wanita memiliki daya tarik tersendiri dalam hal penjualan ya. Oh, ini yang susah, kasih kasih SPG. Dan biasanya SPG juga ditugasi untuk melakukan sampling ya sekitar toko. Untuk produk yang food, non food atau produk rokok, sambil diarahkan, Pak, di sana udah ada yang jual produk ini udah ada yang ngambil Pak, kalau enak nanti belinya di sana ya. Itu namanya SPBM, SPG yang kerjanya ngikut sama si sales. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Yang keempat, maaf, ada 5 jenis soalnya. Yang keempat itu adalah SPGDS, SPG Direct Selling. Direct Selling itu artinya adalah penjualan langsung ya, direct selling ya. Nah, SPG ini itu kerjanya adalah berjualan ya. Kalau yang SPBM itu biasanya nggak ditarget penjualan, mereka hanya disuruh melakukan sampling, ngikutin sales, udah. Kalau SPGDS beda lagi, mereka harus disuruh berjualan. Kemana? Ke konsumen langsung, ke pasar-pasar, pokoknya ke tempat yang bukan toko sama bukan warung.
karena bukan teritorial mereka. Kalau misalnya warung sama toko itu kan teritorialnya sales. Nah, kalau SPG itu mayoritas di pasar, di konsumen langsung, di komunitas. Nah, itu tugasnya SPGDS, ya. Seperti itu. Yang terakhir adalah SPG event. Nah, SPG event itu adalah SPG dengan gaji yang tertinggi. Sehari bisa sampai 200 sampai 500 ribu. Ya, itu untuk SPG event. Biasanya yang mengadakan SPG event itu biasanya dari gudang garam, ya. Biasanya dari Le Mineral, ya, dari Sido Muncul. Itu yang kerap di sini, teman-teman. Nah, itu pun gini, teman-teman. Untuk SPG event itu ada plus minusnya. Plusnya adalah gajinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan SPG yang lain. Tapi minusnya mereka itu hanya sementara, ya, tergantung eventnya. Eventnya berapa lama? Eventnya juga tergantung dari distributor yang mengadakan event. Misalnya eventnya cuma 3 hari, sehari 200 misalnya atau 300. Nah, kalau sehari misalnya 300 ribu, berarti 3 hari udah dapat 900 ribu, tetapi habis itu udah nggak kerja lagi. Ya, jadi cuma sesaat. SPG event itu adalah SPG sesaat, ya. Dan kalau misalnya mungkin kalau misalnya kok kepengen tetap kerja, ya paling masuknya nanti bisa ke SPBM atau ke SPG yang lain apabila distributor itu masih membutuhkan SPG, ya. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga teman-teman bisa memahami, ya, jenis-jenis SPG itu seperti apa saja, ya. Saya sudah menjelaskan dengan detail, ya. Kalau kalian baru ketemu sama channel YouTube ini, kalau misalnya kalian suka dengan edukasi seperti ini, bantu subscribe, bantu share, ya. 2025 bantu tembusin sampai 100.000 subscriber, ya. Ya, supaya saya lebih semangat juga dalam memberikan edukasi tentang dunia distributor, supplier, dunia-dunia yang berhubungan sama jual beli. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.